Om Swastiastu para semeton sareng sami. Kali ini saya mengingat masa saya dulu, di mana saya mengasah skill di masa pandemi. Di masa-masa pandemi pada waktu itu, saya bekerja di salah satu perusahaan yang di mana waktu itu diberhentikan bekerja. Dan pada saat pandemi saya belajar karena saya tidak punya skill, jadinya saya harus mengasah skill. Dan singlah skill waktu pandemi dan ngadoan dua bahasa Inggris kan yang karena bahasa Inggris karena tamu sing ando. Dan saya lihat pada waktu itu tukang cukurnya Lais dan saya ingin sekali melihat orang itu ganteng. Dan yang pertama saya cukur itu adalah orang tua saya, di mana orang tua saya dulu itu dicukur dia ngamuk karena coblak-cablik yang seharusnya orang tua itu mensupport tapi dia ngambres. Saya tidak patah semangat, saya terus mencari ruang, mencari timpal-timpal yang mau saya cukur. Dan alat yang pertama saya beli ini adalah teman-teman tukang cukur pasti tahu, harganya 200 ribuan. Dan yang saya cukur itu adalah teman-teman pemancing belanak dulu ditukar saya ngabu mesin karena mesinnya sudah wireless. Demi bisa mencukur rambut seorang harus berkorban perasaan, waktu, dan tenaga tentunya. Setelah beberapa bulan saya memutuskan untuk membukanya di rumah. Pandemi masih berlalu dan saya berani memutuskan untuk membukanya di rumah. Dan orang-orang di Banjar pun mencukur, terutama anak-anak muda timpal-timpal aneh di Banjar mensupport saya sampai saya punya langganan dari beberapa Banjar. Kalian bisa pantauin TikTok saya dari awal sampai sekarang. Banyak kegiatan yang saya lakukan semeton demi mencari pembelian susu. Apapun pekerjaannya saya ambil dan pandemi ternyata duang tiban tengah. Sebagai tukang cukur ini saya bisa menghidupi keluarga kecil saya sambil ngonten, dan saya juga punya program cukur keliling dan lumayan juga peminatnya sambil saya buatkan konten. Dan tahu-taunya boom, pandemi pun berakhir. Saya melanjutkan pekerjaan ini dengan alat ini saja semeton berapa tahun sudah berlalu. Mesin ini masih bisa saya pakai, dan box ini dan motor saya tuh semeton motor yang nangak tuh stangnya itu adalah motor yang pertama bisa saya beli, dan kotak cukur yang pertama bisa saya beli dari hasil cukur semeton. Tarif cukuran saya dulu 15.000, dan saya juga menjual aksesoris seperti anting-anting, minyak rambut. Yang terpenting dalam mencukur rambut itu adalah ngorto. Kita harus pandai mengorto siapapun lawannya, orang tua, orang muda, supaya nyambung. Sedikit tidaknya kita harus mengetahui kegiatan orang-orang sekitar. Seperti di Banjar saya banyak petani, padahal saya tidak punya sawah. Sedikit tidaknya kita harus bisa menimpalin dia ngorto, tanyakan rabu-rabu apa yang dipakai. Walaupun kita gak ngerti, dia pun sudah tahu kita tidak ngerti, tapi dia akan menjelaskannya dengan benar supaya nyukur itu tidak terasa lama. Jadi harus ngorto. Waktu pandemi itu saya belajar banyak hal. Dulu berpenghasilan UMR, tidak bisa menabung karena bulanan itu sudah pasti kita akan dapatkan. Tapi setelah pandemi dapat hasil cukur satu hari langsung nyemak kalkulator, biaya pempes, biaya susu, listrik, bensin, semuanya terhitung semeton. Dan pada waktu itu saya memutus circle saya kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong karena mulai sadar waktu saya terbuang sia-sia, dan biaya saya tuh ngacuh keluarnya yang seharusnya pakai beli susu jadinya habis untuk diri sendiri karena berkeluarga itu bukan hanya saya saja tapi ada anak-anak dan ibunya yang harus makan. Jadi kalau saya terus-terusan menongkrong, uang untuk makan anak saya akan ikut terkuras. Itu alasan saya untuk berhenti nongkrong, kecuali ngortoan ruang yang gratis nggak di pos kamling baru saya ikut. Ya begitulah ceritanya semeton. Semua punya pengalamannya sendiri-sendiri, punya cara hidup sendiri, dan yang satu lagi semua akan ada gilirannya masing-masing. Bukan saat ini tapi waktu yang akan menjawab. Jadi mari kita jalani hidup ini dengan syukur, ikhlas. Yang akan menjalani hidup adalah kita sendiri, yang merubah hidup adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya akan membeli koplean, memberi sanjungan, dan otomatis sanjungan itu ditimpali oleh kemunafikan. Jadi mari kita ngang bersama-sama sing lebihan tutur ngelantur bungut sebut tebal belum mewarno, harus berbuat baik sebanyak-banyaknya karena jatuh dari ombak. Di sanalah saya mendapatkan pengalaman. Setelah itu ada panggilan dari perusahaan, katanya bisa bekerja kembali, dan saya bekerja sambil nyukur. Setiap hari seperti itu, ngonten, megawe, mencukur. Dan nasib saya berkata lain, video saya booming dan saya harus memutuskan yang mana, harus memilih salah satu. Yang saya pilih adalah nyilih kur. Pengalaman adalah guru terbaik. Jika tidak mau ngayah terlebih dahulu, maka pengalaman tidak akan kita dapatkan. Encer keren, training terlebih dahulu, maro dewe, maro stop, mempecah. Yes. Jangan takut memulai karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Ada bensin angurahan. Berusahalah dulu sendiri. Jangan mengharapkan uluran tangan orang lain. Kalau Anda tidak berhasil, Anda akan ditertawakan. Dan di saat Anda berhasil, di sanalah kamu akan disanjung bahwa canglah nih. Itu kan cing tuh. Ya kan? Nah, monto kan penting saya sane, kak canggelem.